Tempat olah sampah setempat atau TOS Center Karangdadi Klungkung kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan residu berbasis ekonomi sirkular. Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Klungkung atau Puputan Klungkung yang ke-117, Senin 28 April 2025, TOS Center melakukan pengiriman hasil olah residu berupa Refuse Derived Fuel atau RDF sebanyak 28 ton ke PT Kemasan Cipta Tama Sempurna KCS di Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini dilepas langsung oleh Bupati Klungkung Imade Satria didampingi Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Klungkung, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Klungkung, dan Dim Klungkung serta perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sebanyak 28 ton RDF dikirim untuk mendukung program pemanfaatan bahan bakar alternatif di sektor industri. Momen pengiriman RDF ini semakin istimewa dengan simbolis pemecahan dua kendi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Klungkung. Dalam sambutannya, Bupati Klungkung Imade Satria menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan pengiriman RDF ini yang bertepatan dengan Hari Puputan Klungkung. Bupati Satria turut menyampaikan terima kasih kepada PT Cahaya Terang Bumi Lestari atau CTBL yang telah membantu Pemkab Klungkung dalam menangani masalah sampah dengan melakukan pengolahan residu menjadi RDF. Ia mengungkapkan kegembiraannya atas peningkatan produksi RDF di TOS Center dari semula hanya 4 ton per hari menjadi 11 ton per hari. Namun ia berharap kapasitas ini bisa langsung ditingkatkan hingga mencapai 50 ton per hari. Bertempat di sini di TOS Center di Kusambo dalam rangka bagaimana kita mengoptimalkan mesin atau teknologi CTBL yang disebut oleh Pak Ivan sebagai direktur utama daripada PT CTBL, di mana mengelola sampah yang dulunya itu baru di angka 2,5 ton dan hari ini sudah sampai kepada bisa dimaksimalkan menjadi 11 ton. Dan berdasarkan diskusi saya sama beliau, ini akan bisa terus dimaksimalkan. Dan saya minta agar ini dimaksimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang beliau paparkan, akan menjadi sampai 50 ton. Artinya apabila nanti ini bisa sudah dimaksimalkan pengelolaan menjadi 50 ton per hari, maka sudah selesai sampah yang ada di TOS Center ini. Tidak akan ada lagi sampah-sampah residu yang harus menjadi persoalan utama di Kabupaten Klungkung ini. Dalam kesempatan tersebut, Direktur PT Cahaya Terang Bumi Lestari atau CTBL Putu Ivan Yunatana menyampaikan bahwa teknologi yang dikembangkan di TOS Center adalah untuk mengelola residu bukan sampah. Ia mengatakan sampah adalah sumber daya yang dapat memiliki nilai ekonomis dan menjadi bahan baku dalam proses produksi daur ulang, asalkan sampah tersebut terpilah antara organik dan anorganik dan akan menjadi residu bila mana tidak terpilah. Tentunya karena ini adalah suatu permasalahan yang disungguh yang memang harus kita tangani bersama dengan adanya rekayasa teknologi yang kami kembangkan di Klungkung ini, tentunya akan kami kembangkan lagi di daerah lainnya tentunya untuk mengolah residu yang ada di tempat tersebut. Jadi saya garis bawahi kalau kami adalah mengolah residu tidak sampah. Nah, harapan kita ke depan tentunya TOS Center ini akan menjadi satu tempat yang tentunya bisa jadi proyek ya, atau contoh untuk tempat lainnya, sehingga pemasaran residu ataupun yang selama ini menjadi pembicaraan ataupun menjadi pembahasan secara luas itu bisa tertangani. Apalagi Bali ini kan adalah daerah pariwisata ya, yang tentunya ini sangat berpengaruh kalau lingkungan kita tidak terjaga dengan baik. Berkat dukungan maksimal dari pemerintah Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun kerjasama ini, pihaknya mampu menghasilkan RDF sebanyak 143 ton dari total residu sebanyak 1.809 ton yang masuk sejak Oktober 2023 hingga April 2025, sehingga sampah residu tersebut tidak terbuang sia-sia ke TPA Center. Momen pengiriman RDF di hari bersejarah ini menjadi simbol semangat baru Klungkung dalam menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menuju Klungkung bebas residu. Bunga Widrayani, Bali TV.